Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makna humoris dalam kumpulan cerita humoris paling gokil karya Nur Nugroho. Kajian semantik Resti Aryasa Fitri dengan nomor standbook N1D1 19093 kelas A ganjil. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua komponen penting, yaitu bentuk dan makna yang dimiliki bahasa bersifat arbitrer. Kegiatan berbahasa yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengekspresikan bentuk-bentuk atau lambang-lambang bahasa yang dimiliki makna atau referen pada lawan bicaranya. Definisi operasional yang pertama semantik, makna, humor. Bab 2. Tinjauan pustaka, penelitian relevan. Berdasarkan sepengetahuan peneliti yang melakukan penelitian ini, belum ada penelitian terdahulu yang berfokus pada judul makna humoris dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Nur Nugroho. Bahasa dan tutur. Bahasa adalah wahana komunikasi dan tutur adalah penggunaan wahana itu oleh seseorang pada suatu kejadian tertentu. Pengertian semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata-kata. Pengertian makna. Makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembicara atau penulis. Jenis-jenis makna. Makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial dan non-referensial. Makna konotatif, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna istilah. Humor, teori pembebasan atau pelepasan, mempertahankan bahwa tertawa adalah mekanisme homeostatis di mana ketegangan psikologis berkurang. Teori keunggulan dijelaskan bahwa seseorang tertawa karena melihat kemalangan orang lain. Teori keganjilan menyatakan bahwa humor timbul pada saat terjadi keganjilan antara konsep yang diterapkan dalam situasi tertentu. Bab 3. Metode penelitian dan jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor. 4. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku. Yang kelima, teknik pengumpulan data, teknik baca, teknik catat. Yang keempat, teknik analisis data. Redukasi bersatu merangkum, 7 penyajian data, 8 penarikan kesimpulan, bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Adapun data yang diteliti berjumlah 43 dari 201 cerita yang terdiri dari makna konseptual berjumlah 14 data, makna referensial berjumlah 11 data, makna asosiatif berjumlah 3 data, makna istilah berjumlah 6 data, dan makna efektif berjumlah 10 data. Pembahasan. 1. Makna konseptual yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nur Nugroho. 2. Makna referensial yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nur Nugroho. Ketiga, makna asosiatif yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nur Nugroho. Makna istilah yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nur Nugroho. 5. Makna efektif yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nur Nugroho. Penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis makna semantik yang membangun humor dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Nur Nugroho, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Jenis makna semantik yang ditemukan berjumlah 5 jenis makna yang terdiri dari makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.